Sakit tuh. Tah, sakit doang. Oh, lumayan lah. Lumayan, sok mangku wae. Apa lewat itu? Bisa dibuka. Biasa. Biasa. Waduh, mantap tiap hari jual kardus. Karena kamari Kang dijual. Ya? Terus bebongkar na bete. Jadi diringkes-ringkeskeun, Yuk, pakai tuh yuk. dipakai sama. Oh, kita pakai di bawah. Sian manfaat kalau mau dibawa menawan. Oh, ondel-ondel. Ini sekarang ini bocah. Boneka. Timbang menimbang. Kok ditimbang? Belak dan Oncan. muter-muter nih yang rujak ya. Rujak, kok yakin ngerujak? Kebaikan. Oh, keur ngidam meureun? Ya. Siapa? Alboy. Sabaraha kilo eta coba. Masuk TV udah nih di sana. Kan mainnya Kang asup TV. Nonton YouTube ke? 50 kilo. 11. 11 kilo. Alah pan loba. Hah? Pan loba. 11 kan? Entengnya. Enteng kan semua. Ada katanya mah garing tuh aya nu lembaban. Udah sih 8. 8. 8. Tadi 11 tadi 8, 19. 18. Jadi ya tak. Genep belas, 19 jangan genep belas. 35, Hah? 45. 19 jangan 19. genep belas. 45 ya? 5. Hah? 35. 20. Oh, 35 ya? Hah? Heeh. 35. Dek. Iya. 35. Ya, belakang. Genep. Genep. 25 jam 4 hiji. 4 hiji. 4.100.000-an. Kalau sampangnya 2,5 juta. Aduh, si Akang ngejual kardus unggal poe. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Teteh Simpur Jaya. Video kali ini seperti biasa aktivitas harian di warung sembako ya. Tadi tuh saya tuh bongkar-bongkar ya teman-teman di belakang, membersihkan itu ya beberapa barang-barang saya teman-teman. Ada kardus-kardus sisa belanja kita kemarin ya tempo hari. Karena sekarang kardus lagi murah banget ya teman-teman. Jadi saya pikir agak risih juga ya, kebanyakan numpuk-numpuk gitu karena harganya pun lagi turun banget ya saat ini. Jadi saya akhirnya timbang aja ya. Dan ini kebetulan akangnya lewat. Banyak banget sih sebenarnya abang-abang yang keliling gini ya, membeli beberapa barang bekas seperti kardus bekas gini, dan rongsokan gitu ya teman-teman. Jadi di sini tidak susah kalau mau jual kardus ya, setiap hari pasti ada yang lewat gitu ya. Dan ini saya tadi tuh jual kardus juga, pokoknya seminggu tuh hampir 2 kali atau 3 kali gitu ya teman-teman jual kardus. Karena lagi murah nggak apa-apa ya daripada ditumpuk-tumpuk. Dan jika ada yang meminta pun saya kasih ya, jika hanya sedikit ya, kalau kecuali mintanya banyak baru saya hitung dihargain gitu. Nah ini kebetulan saya lagi sendiri juga di warung ya. Tadi tuh ke belakang kan
lihat abang-abang yang lagi nimbang kardus ke depan itu ternyata sudah ada yang nungguin teman-teman ya. Ada beberapa pelanggan saya yang datang mau berbelanja gitu. Dan kebetulan alhamdulillah orangnya baik-baik ya. Mereka nungguin di depan gitu sambil manggil, "Teh, lama banget, cepetan," katanya gitu ya. "Lagi ngapain sih di belakang?" gitu ya teman-teman. Saya kan nggak enak ya kalau ninggalin di belakang karena banyak beberapa barang-barang yang sedikit berharga ya, punya suami gitu teman-teman ya. Jadi saya tungguin juga akangnya setelah selesai nimbang baru saya ke depan warung ini ya teman-teman, melayani para pelanggan yang lagi menungguin dari tadi. Nah, ini sudah selesai ya melayani pembeli yang berbelanja barusan teman-teman. Selanjutnya ini akang yang membeli kardusnya, mau membayar teman-teman ya. Ternyata murah banget ya dia membelinya. Beberapa hari kemarin itu saya jual masih harga 1.500 per kilonya ya. Sedangkan di akang ini hanya 1.000 rupiah per kilonya. Jadi beda 500 rupiah ya teman-teman, lumayan kan ya. Mau nunggu yang akang kemarin tuh nggak lewat ke sini, adanya yang akang ini, daripada numpuk-numpuk lagi ya udahlah saya jual lagi ke akang ini aja. Ternyata harganya beda banget ya teman-teman, lumayan, jika dikalikan berapa kilo pun dapat berapa rupiah gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, terlanjur saya nimbangin ke akang ini, jadi harganya pun murah banget ya, hanya 1.000 rupiah per kilonya ya teman-teman, dihargainya seperti itu. Beda sama yang abang-abang kemarin yang tempo hari dia membeli dengan harga 1.500 ya teman-teman. Ternyata abang-abang begini pun mereka itu tidak sama ya harga-harga pembeliannya ya, pembelian kardus bekas itu. Ada yang berani membeli dengan harga tinggi, ada juga yang hanya membeli dengan harga murah ya teman-teman, murah banget ya. Mungkin beda bosnya, beda lapaknya, jadi beda lagi harga pembeliannya. Selanjutnya di video kali ini saya akan sharing lagi bagaimana cara meningkatkan omset di warung sembako kita ya. Yang pertama mungkin kita bisa melihat ya, atau hitung kembali harga-harga barang yang kita jual di warung kita ini. Kita perlu melihat dan menghitung kembali barang-barang yang kita jual di warung sembako ya. Semua orang pasti menyukai barang-barang murahnya. Seperti itulah kita juga ya teman-teman, jika menjual barang-barang di warung sembako itu lebih baik cepat perputarannya dengan mengambil keuntungan hanya sedikit saja. Apabila warung kita itu menjual barang-barang murah, dapat dipastikan warung kita itu akan ramai pembeli ya teman-teman, dan para konsumen pun, para pembeli pun akan selalu berdatangan dan tidak akan berpindah ke toko lain ya teman-teman, karena di warung kita itu harganya lebih terjangkau, lebih murah, lebih diminati ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua untuk meningkatkan omset di warung sembako kita itu adalah dengan cara kita melengkapi barang dagangan ya. Dengan cara meningkatkan penjualan yang paling umum itu adalah dengan melengkapi barang-barang dagangan yang kita jual itu ya. Contohnya jika kita sebelumnya tidak memiliki barang kebutuhan lain, seperti contohnya hanya menjual kebutuhan harian saja, kita bisa tambahkan barang-barang lainnya yang misalnya barang-barang yang memang kebutuhannya hanya sesekali, misalnya alat-alat tulis ataupun alat kebersihan, seperti itu ya, untuk menambahkan barang-barang tambahan ya, sebagai barang tambahan di warung sembako kita. Dan mungkin suatu saat akan ada pembeli yang membelinya saat mereka membutuhkan ya. Contohnya kita lihat di lingkungan kita tinggal itu apa saja barang-barang yang sering ditanyakan oleh para pelanggan ya, misalnya alat tulis, alat kantor, ataupun keperluan-keperluan lain. Mungkin kalau di desa itu seperti pupuk dan lain-lainnya ya yang dibutuhkan para pelanggan, para penduduk di sekitar warung kita ya. Kita coba siapkan, kita coba lengkapi barang-barang dagangan kita itu dengan barang-barang tersebut ya.
namun kita harus juga bisa memilih barang-barang yang memang sangat diperlukan ya. Coba kita siapkan beberapa which dulu, beberapa item dulu yang memang sangat sering ditanyakan pelanggan ya, supaya tidak ada pengendapan modal. Untuk selanjutnya, cara meningkatkan omset penjualan kita itu kita menjual beberapa produk digital ya. Sebagai warung kelontong masa kini, sebaiknya kita juga tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari saja teman-teman ya, kita harus juga menyediakan berbagai macam itu seperti produk-produk digital gitu ya, yang memiliki peminat yang tinggi banget ya teman-teman saat ini kan. Salah satunya adalah pulsa ya. Pulsa itu sekarang tuh seperti membeli makanan ya teman-teman, setiap saat setiap waktu pasti akan laku ya, karena para pelanggan kita pun lebih dari satu ya, mereka mempunyai HP ya, apalagi jika di rumahnya itu ada 3 anak ataupun ada 2 anak gitu kan, ibu bapaknya kan sehari-hari menggunakan HP ya, pastinya mereka memerlukan kuota juga ya teman-teman. Jadi kita harus menyediakan pelayanan digital ini ya teman-teman, produk digital ini ya. Contohnya kita menjual beraneka pulsa ya, dengan berbagai macam harga. Misalnya ada pulsa internet, ada pulsa untuk listrik, ada juga untuk bisa pembayaran BPJS dan juga voucher game ya, dan lain-lainnya. Contohnya seperti itu ya teman-teman, karena sekarang itu zaman serba canggih, pasti banyak sekali yang memerlukan barang-barang seperti itu ya teman-teman. Kita hanya tinggal ngetik aja, keluar deh gitu ya teman-teman uangnya, tidak usah membungkus, tidak usah menggunakan modal-modal lain ataupun menimbang-nimbang ya. Sekarang tuh era digital yang kita harus mau nggak mau mengikuti perkembangannya ya. Jika usaha kita ingin maju, kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ini ya. Apapun caranya, apapun risikonya, kita harus mengikuti ya teman-teman. Dan itulah ya cara mudahnya kita meningkatkan omset di warung sembako ya. Sekarang itu banyak sekali barang-barang, produk-produk yang membuat omset kita semakin meningkat, semakin banyak ya. Tinggal kitanya aja pandai-pandai memilih barang-barang tersebut. Apa saja yang kira-kira laku nih di lingkungan kita nih, barang apa saja yang cocok dijual di lingkungan kita ya. Tergantung kitanya, pemilik warungnya teman-teman ya. Harus bisa memilih-milih barang-barang yang kira-kira cocok untuk perkembangan warung kita ini. Nah, itulah teman-teman cara mudahnya untuk meningkatkan omset penjualan di warung sembako kita ya. Banyak sekali beberapa trik ataupun tipsnya ya. Namun yang saya bagikan saat ini seperti itulah ya, cara mudahnya saja teman-teman. Ini cara mudah meningkatkan omset penjualan di warung sembako kita dengan kita melengkapi barang-barang yang kita jual dengan sesuai kebutuhan pelanggan kita, dengan kita memberikan harga yang termurah ya teman-teman. Itu juga sangat membantu kepada pelanggan ya, dan juga sebagai keuntungan bagi kita untuk meningkatkan omset penjualan di warung sembako kita. Dan juga kita mengikuti perkembangan zaman, menjual beberapa produk yang sangat diperlukan saat ini ya. Itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.